Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Andika Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya beriklan di YouTube untuk properti. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman beriklan di YouTube, teman-teman akan memiliki dua penghasilan sebenarnya bisa ya. Pertama, penghasilan dari YouTube AdSense-nya ya, dari AdSense-nya. Yang kedua dari penjualan properti. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman bermain atau beriklan properti itu di YouTube, maka teman-teman bisa mendapatkan dua penghasilan. Satu melalui AdSense daripada YouTube gitu ya. Nah, ini persyaratannya harus yang terakhir saya tahu itu ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube melalui AdSense. Jadi kalau AdSense itu seperti apa? Jadi AdSense itu teman-teman membuat video, terus kemudian YouTube akan menawarkan iklan gitu ya, iklan dari orang-orang yang beriklan, kemudian teman-teman akan mendapatkan fee daripada menayangkan iklan yang apa namanya menjadi partner dari YouTube gitu ya. Misalkan ada, makanya kalau misalnya kita lihat itu di video-video YouTube itu ada iklan-iklan. Nah, itu iklan-iklan itu ketika ditayangkan itu, maka si pemilik channel YouTube ini mendapatkan fee gitu ya, mendapatkan penghasilan daripada uh, iklan AdSense YouTube gitu ya. Terus kemudian yang kedua penjualan properti. Jadi kalau misalkan teman-teman beriklan properti ketika closing, nah maka itu akan menjadi penghasilan teman-teman. Jadi teman-teman harus punya harus mampu membedakan yang mana ini teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari yang mana, dari AdSense atau penjualan properti, itu dua-duanya bisa gitu ya. Cuman pada video kali ini saya tidak membahas AdSense ya, saya hanya membahas tentang penjualan properti. Jadi gimana caranya teman-teman bisa closing dari properti gitu ya. Nah, mindsetnya kalau misalkan teman-teman berjualan berjualan properti tapi teman-teman fokusnya ke AdSense, maka teman-teman harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini harus dapat kalau misalkan mau menggunakan AdSense. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya ingin mendapatkan penghasilan dari penjualan properti, maka teman-teman tidak perlu nih mendapatkan 1000 subscriber gitu ya, atau 4000 jam tayang. Bahkan nggak ada subscriber pun teman-teman masih bisa berjualan properti. Nah, ini teman-teman enaknya teman-teman berjualan properti via YouTube gitu ya. Oke, pada langkah pertama teman-teman sebelum beriklan di YouTube, yang pastinya, nah ini langkah-langkahnya nih saya kasih tahu ya. Ketika teman-teman berjualan YouTube, saya hanya membahas ini ya, sekali lagi teman-teman, saya hanya membahas poin ini, yaitu bagaimana berjualan dan closing dari YouTube. Saya tidak membahas tentang AdSense karena ini adalah ranahnya YouTubers. Nah, ini permainan YouTubers gitu ya. Tapi kalau ini kita berjualan properti, pure penghasilan dari closing properti gitu ya, bukan dibayar oleh YouTube. Tapi kalau misalnya teman-teman memakai AdSense boleh gitu ya. Terus kemudian langkah-langkahnya ini apa aja nih teman-teman sebelum beriklan ke YouTube gitu ya. Langkah-langkah pertama adalah teman-teman tentunya harus membuat video gitu ya, video di YouTube. Jadi awal-awal agar channel YouTube teman-teman untuk berjualan itu bisa dikenal YouTube, teman-teman harus memposting 10 video pertama gitu ya. Jadi buat 10 video pertama. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah share ya tentang contoh gimana sih membuat video untuk iklan YouTube. Jadi teman-teman ketika jualan properti itu mindsetnya nggak perlu teman-teman harus di lokasi gitu ya. Teman-teman cukup misalkan di rumah gitu ya, selfie, video selfie gitu, terus kemudian membawa brosur dan menjelaskan, itu namanya presentasi lewat YouTube gitu ya. Itu pun nggak masalah gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus lokasi, nggak harus memampangkan lokasinya, atau teman-teman harus membawa brosur pun nggak usah. Teman-teman tampil gitu terus berbicara tentang ini project A B dan seterusnya gitu ya. Yang penting teman-teman harus mendapatkan membuat 10 video pertama. Itu dulu teman-teman. Jadi buat 10 video pertama gitu. Karena apa? Agar teman-teman channelnya itu bisa dikenal oleh YouTube
gitu ya. Nah, yang kedua adalah mencari kata kunci. Nah, teman-teman harus mencari kata kunci dulu nih ya. Kata kunci. Mencari kata kunci di mana? Kalau pada video sebelumnya saya udah pernah share ya tentang bagaimana riset kata kunci melalui Neil Patel atau ubersuggest.io ya. Nah, sekarang teman-teman saya mau langsung kepada intinya, bahwa ketika teman-teman ingin beriklan di YouTube, teman-teman bisa memilih kata kunci seperti ini. Oke, teman-teman bisa buka keywordtool.io seperti ini ya tulisannya ya teman-teman ya. keywordtool.io. Nah, terus kemudian di sini teman-teman bisa mengetikkan kata kunci apa saja gitu ya. Jadi teman-teman harus mengetikkan semua kata kunci, misalkan tanah ya, tanah. Oke, search. Nah, nanti akan tampil beberapa kata kunci. Jadi gini, ketika teman-teman ingin menentukan kata kunci, maka kata kunci itu ada dua ya, ada long tail, ada short tail gitu ya. Kalau nah ini di sini kita mau mencari kata kunci long tail. Jadi kalau long tail itu seperti, kalau short tail itu seperti apa? Itu tanah gitu ya. Itu tanah, kata kunci tanah aja itu short pendek ya gitu. Nah, tanah ini bisa banyak maknanya gitu. Bisa banyak kata kunci yang dipakai, misalnya tanah kusir, tanah Sunda, tanah liat. Ini masih kata kunci tanah. Nah, yang kita mau cari adalah long tailnya. Misal seperti ini. Nah, ini kan udah tampil ya, dari kata kunci tanah aja itu teman-teman bisa menemukan long tailnya, bisa tanah liat, tanah Sunda dan sebagainya. Nah, teman-teman pilih yang berkaitan dengan properti gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman misalkan tanah kafling ya, di checklist. Terus kemudian misalkan apa lagi nih? Cari tanah ya. Tanah dijual Bogor. Nah, ini teman-teman masukin tanah dijual di Jakarta. Tanah dan bangunan termasuk dalam tanah dijual di Bandung, tanah murah, tanah dijual di Depok, tanah di pegunungan cocok untuk usaha gitu ya. Terus kemudian cari lagi tanah ya. Kemudian nah, next gitu ya. Jadi sampai habis gitu ya teman-teman, cari long tailnya gitu. Sampai habis nih, ini kan ada beberapa part ya, ada 1 2 3 4 5 part. Nah, teman-teman cari dulu sampai habis semuanya gitu. Nah, misalkan di sini ada lagi tanah hook gitu, ini berkaitan dengan properti ya, kita cari ya. Terus kemudian tanah apa lagi ya, misalkan tanah kafling murah, tanah kafling, tanah kosong, tanah kafling Bekasi, tanah kafling Depok, tanah kafling Bandung gitu ya. Terus kemudian, nah anggap ini udah semua ya, anggap ini sudah ini tanah murah di Bandung, tanah ini enggak. Nah, tanah murah di Bogor, tanah murah ya. Terus kemudian eh ini ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman di copy ya. Jadi anggap ini udah semua ya, udah sampai 5. Terus kemudian di copy. Ya, kalau sudah di copy teman-teman masukkan ke notes gitu ya. Nah, silakan teman-teman masukkan ke notes. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman cari lagi kata kunci lainnya. Nah, misalkan kita ketikkan kafling gitu. Nah, teman-teman ketikkan kafling misalkan di sini. Nah, di sini kita lihat long tailnya lagi. Jadi kalau misalkan kafling doang, kafling aja ini kan bisa banyak ya. Nah, ini kita kita cari nih yang berkaitan dengan properti kafling tanah ya. Terus kemudian tanah kafling, kemudian kafling Bekasi, kafling Bogor, pakai semuanya, kafling cluster ya pokoknya yang berkaitan dengan properti gitu. Kemudian copy lagi, copy,
kemudian di paste, ya, kemudian di paste. Demikian juga nanti misalkan rumah. Nah, rumah juga sama. Ini rumah ini nanti banyak nih rumah ini. Nah, kita lihat long tailnya, long tail keywordnya. Nah, ini rumah bisa ada rumah ada, tapi kita cari yang berkaitan dengan properti, jualan properti ya. Misalkan di sini ada rumah ya. Nah, rumah dijual ya. Rumah dijual di Jakarta, rumah dijual murah, rumah dijual di Jakarta Selatan, rumah dijual di Jakarta Timur, rumah dijual di Depok ya. Terus kemudian kita next lagi. Jadi sampai semuanya, jadi teman-teman punya banyak kata kunci. Kemudian rumah minimalis, rumah apa lagi nih? Rumah hook, rumah harga 200 juta, rumah harga 300 juta. Ini rumah impian boleh, ini rumah idaman, rumah impian gitu ya. Rumah Jakarta Timur, rumah Jakarta Selatan, rumah KPR. Nah, anggap ini sudah ya teman-teman ya, tinggal copy kemudian kita paste. Oke, anggap ini banyak ya, kita dapat kata kunci long tailnya gitu ya. Oke, itu dia kita mencari kata kunci gitu ya. Nanti nextnya seperti apa? Silahkan nanti tonton video selanjutnya. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan juga share. Dan juga teman-teman tolong komen di bawah untuk materi apa yang request materi apa yang bisa nanti saya sampaikan. Silahkan di request di komen di kolom komentar. Oke. Nanti untuk selanjutnya kita next di video berikutnya. Yang penting teman-teman PR-nya adalah melist semua kata kunci long tail. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.